Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak smart semua. Hai. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Walau belajar dari rumah, anak-anak smart sekalian tetap jaga jarak, rajin cuci tangan menggunakan sabun, dan memakai masker saat bepergian, serta hindari kerumunan ya, agar kita terlindung dan ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum mengikuti pembelajaran, jangan lupa bagi anak-anak smart sekalian untuk membantu orang tua di rumah. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Hari ini kita akan membahas muatan materi tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat. Dalam pembelajaran ke-6. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran yang kita lakukan menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Selanjutnya, mari kita simak dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Anak-anak smart sekalian, masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sore itu, Udin baru saja selesai mandi dan berganti pakaian. Ia kemudian bergegas keluar dari kamar dan menemui ayahnya yang sedang duduk sambil melihat-lihat telepon genggam. Ternyata, ayahnya Udin sedang membaca berita tentang kesadaran membayar pajak tepat waktu. Untuk mengetahui berita yang dibaca oleh Ayah Udin, mari kita membaca teks berikut ini bersama-sama. Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak, yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kecuali ditentukan dalam undang-undang. Instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong pegawainya untuk membayar pajak tepat waktu. Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan diberikan di Pendopo Dipayuda Adigraha, Rabu 4 bulan Februari 2015. Bupati Banjarnegara, Sutejo Slamet Utomo menyampaikan, pajak yang diterima oleh KPP harus memenuhi unsur utama, tepat waktu, dan tepat jumlah. Setiap wajib pajak, baik perorangan maupun instansi dapat menyampaikan laporan pajak melalui kantor pelayanan pajak atau melalui e-filing. Program e-filing merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak melalui internet dan email pribadi untuk laporan perpajakan atau pembayaran pajak. E-filing membuat pembayaran kita lebih mudah dan cepat. Hasil cetak e-filing tetap disertakan bukti dan disetorkan ke kantor pelayanan pajak. Selain apresiasi bagi wajib pajak yang teladan di kabupaten, dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa Direktorat Pajak Kanwil 2 mendapatkan penghargaan juara 1 dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara nasional. Penghargaan itu diperoleh karena target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dapat tercapai dan terlampaui secara jumlah dan juga tepat waktu. Yoyo Satyo Utomo, Kepala Kantor Wilayah 2 menyampaikan, dengan penerimaan pajak yang sudah didapatkan 70% akan kembali ke kabupaten dalam bentuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat. Peningkatan dari sektor pajak untuk tahun 2015 diharapkan bisa meningkat. Namun yang utama adalah peningkatan kesadaran untuk membayar pajak. Target pendapatan pajak tahun 2015 Kanwil 2 Jawa Tengah naik 7,8%. Kepala Kemenak Banjarnegara, Farhani menyampaikan bahwa penghargaan ini
hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari berbagai pihak. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kantor Wilayah 2 Jawa Tengah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda, Setda Kabupaten Banjarnegara, KPP Banjarnegara, KPP Cilacap, KPP Kebumen, KPP Banyumas, Kepala Dinas atau instansi vertikal, camat, pengusaha, kepala desa, dan undangan wajib pajak yang mendapatkan penghargaan atau nangim. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Informasi yang didapat saat hanya membaca judul bacaan adalah Kementerian Agama Banjarnegara meraih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Sedangkan informasi yang didapat saat setelah membaca teks adalah Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari pihak-pihak terkait. Dan kesimpulan yang kita dapat adalah judul dan isi teks sama saat hanya membaca judul dan setelah membaca teks. Bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Melaksanakan kewajiban membayar pajak merupakan salah satu contohnya. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab lainnya antara lain mengikuti upacara bendera di sekolah dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kalian melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya, anak-anak smart sudah melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Apa pengalaman kalian ketika melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai warga negara yang baik, kalian tentu melaksanakan tanggung jawab melalui belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh sepenuh hati agar berprestasi. Lalu, bagaimana mengenai pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang telah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Tanggung jawab sebagai warga negara diantaranya belajar, mengerjakan PR, dan saling membantu teman, serta mau berteman dengan semua orang, sehingga dapat terjalin rasa kesatuan dan persatuan. Lalu, apa dampak dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut? Dampak melaksanakan tanggung jawab adalah dengan banyak belajar dapat meraih prestasi lebih baik, dan dengan banyak saling membantu teman membuat bertambah teman, disukai teman, dan hidup rukun dalam berteman. Nah, anak-anak smart sekalian, dapatkah kalian berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana? Reklame itu berisi pesan supaya pelajar taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bagaimana cara yang kamu lakukan? Ingatkah kalian yang dimaksud dengan reklame? Apa saja media reklame? Dengan berbekal materi terdahulu yang telah kalian pelajari, maka anak-anak smart tentu dapat menjawabnya dengan berkata, saya bisa membuat reklame. Saya akan memilih salah satu media reklame sebagai contoh poster. Lalu, saya akan menyiapkan alat dan bahan. Saya akan menentukan rancangan membuat poster. Selanjutnya, saya akan membuat poster. Saya ingat tentang pengertian reklame, yaitu reklame adalah setiap kegiatan yang bertujuan memberikan informasi kepada halayak ramai tentang suatu barang, jasa, atau hal lain dengan maksud menarik perhatian dan keinginan tentang yang diinformasikan. Media reklame diantaranya reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame media visual dilihat dari pemasangannya adalah ada reklame dalam ruangan dan reklame luar ruangan. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di tempat yang strategis yang bisa dilihat oleh orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan pada area yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Nah, anak-anak smart sekalian akan membuat poster. Untuk itu, anak-anak smart sekalian harus mengetahui ciri-ciri poster, yaitu
Yang pertama, poster berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Yang kedua, bahasanya singkat dan jelas atau hemat kata, namun padat makna. Yang ketiga, poster biasanya dapat dijumpai di tempat umum. Yang keempat, mudah dipahami oleh pembaca dan bersifat persuasif. Yang kelima, poster dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras sehingga dapat dibaca sambil lalu. Baiklah, anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal, antara lain tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya. Selanjutnya membandingkan informasi sebelum dan setelah membaca judul teks non-fiksi, lalu memahami dan membuat poster sebagai bagian dari reklame. Semoga materi yang Bapak berikan menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kalian. Tetap belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu beribadah dan berdoa, serta patuh dan taat terhadap kedua orang tua, karena ridho dan restu orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.